Menurut hitunganku, dalam 2 hari ini aku mestinya sudah garap sari. Tetapi tamu bulananku itu belum juga datang. Aku senang, andai kata aku benar-benar hamil. Tetapi aku juga tidak yakin. Karena sampai sekarang, aku masih belum merasa mual. Apalagi ngidam. Emban Trusti memandang dengan berbinar-binar. Dalam hatinya, Emban Trusti merasa amat gembira melihat Kusumawardhani menemukan kebahagiaannya. Hamba mendoakan, semoga keterlambatan garap sari yang Gusti Putri alami adalah benar-benar karena hamil. Gusti Putri harus menyambut kehamilan itu dengan senang hati. Harus menyongsong datangnya calon putra, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan hati yang tenang dan senang, Gusti. Tidak ada yang perlu untuk ditakuti. Perempuan hamil dan melahirkan itu hal biasa. Itu adalah kodrat yang pasti akan dihadapi. Kusumawardhani kini memandang Emban Trusti dengan terheran-heran. Ada kalanya Emban Trusti itu terlihat sangat tolol. Namun kali ini ucapannya sangat bernas, seolah diucapkan oleh orang yang sudah kenyang asam garam kehidupan. Tumben kau pintar, Trusti. Emban Trusti kini tertawa geli. Hamba hanya mengulang ucapan dari orang lain, Gusti. Ucapan siapa? Ucapan orang lain, Gusti. Tetapi hamba lupa siapa orangnya. Emban Trusti yang periang itu kembali melanjutkan memijiti kaki Sekar Kedaton yang sebenarnya tidak meminta Emban Trusti untuk melakukan itu. Kusumawardhani yang berkenan membiarkan apapun yang diperbuat oleh Emban itu. Kusumawardhani bahkan kini merasa amat menikmati pijatan itu, bahkan sedang membutuhkannya. Kegiatan yang ia lakukan selama beberapa hari di Japanan sebenarnya membutuhkan pemulihan. Namun ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Namun sejalan dengan bergeraknya waktu, Emban Trusti kini mampu membaca apa yang tengah dirasakan oleh Sekar Kedaton. Sebenarnya, Gusti Putri sedang bersedih memikirkan apa? Kusumawardhani kini terlonjak. Pertanyaan itu sangat mengagetkannya. Apa aku kelihatan sedang bersedih, Trusti? Emban Trusti kini tertawa terkekeh. Pepohonan tahu, Gusti. Deretan pagar daun beluntas itu juga tahu. Sekar Kedaton Mojopahit saat ini sedang bersedih. Kusumawardhani kini terpaksa tertawa. Kalau benar aku sedang bersedih seperti katamu, Trusti, sebenarnya aku kangen pada suamiku. Sudah beberapa hari ini Kang Mas Kuda Narapatia pergi, dan sampai saat ini belum juga kembali, Trusti. Ucapan Kusumawardhani itu cukup mengagetkan. Emban Trusti terdiam beberapa saat. Gerakan tangannya bahkan juga sempat terhenti. Jadi, suami Gusti Putri sedang tidak ada. Pergi kemana, Gusti? Hamba malah sama sekali tidak tahu kalau suami Gusti Putri sedang pergi. Dengan singkat namun jelas, Kusumawardhani menceritakan perjalanan suaminya yang sia-sia. Kuda Narapatia pergi ke Blambangan menjemput mertua dari sang Prabu. Akan tetapi perjalanan itu menjadi sangat tidak bermanfaat karena yang dijemput justru sudah berada di Mojopahit. Baru saja kuda Narapatia pergi, Brahmana Prabaswara datang langsung dari Pangpang. Padahal Blambangan itu jauh sekali, Trusti. Terletak di ujung timur Pulau Jawa ini. Jika menempuh jalan darat,
banyak sekali hambatan yang akan ditemui di sepanjang perjalanan. Satu-satunya cara untuk melalui dengan cepat adalah lewat laut. Ada yang bilang butuh 2 atau 3 hari untuk kemudian sampai di sana, Trusti. Itu semua tergantung keramahan angin dan ombak. Bagaimana ini? Emban Trusti terbungkam, berusaha membayangkan atau mengambil alih apa yang dirasakan oleh majikannya. Pekerjaan itu ternyata amat gampang bagi Emban Trusti karena sejenak kemudian matanya sudah berkaca-kaca. Kesedihan Kusumawardhani bisa diambil alih dengan sempurna. Emban Trusti yang cantik namun tolol itu bisa membayangkan dengan sempurna kerinduan Kusumawardhani seolah dirinya sedang ditinggal pergi oleh prajurit Simanendra beberapa hari lamanya. Jangan ceritakan pada siapapun, Trusti. Emban Trusti kini mengangguk, dan sebagaimana kodratnya, sang waktu tidak pernah berhenti untuk bergerak. Sang waktu terus berjalan, tidak peduli pada apapun, meninggalkan semua kisah menjadi sesaat tadi, menjadi hari kemarin, menjadi lusa, atau menjadi sepekan yang lalu, menjadi sebulan yang lalu, bahkan untuk waktu yang lama, untuk kemudian bakal menjadi kerak-kerak sejarah. Ketika hari esoknya datang, Kusumawardhani merasakan dadanya semakin sesak. Suami, kekasih hati yang dirindukannya, belum juga pulang ke Mojopahit. Apa yang terjadi? Seharian itu juga tidak terjadi peristiwa yang luar biasa. Semua peristiwa berjalan sebagaimana biasa. Ibu Suridyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa didampingi oleh suaminya datang berkunjung ke Balijene menengok menantu yang juga sekaligus keponakannya itu. Agak sedikit siang saat Ibu Suridyah Wiyat telah kembali ke istananya, suami mantan Prabu Putri Sri Gitarya kemudian datang pula menengok dan menunggui anaknya sampai senja datang. Sri Kertawardhana, bangsawan Singosari yang pikun itu, hanya duduk mencangkung di atas kursi yang biasa diayunkannya. Dengan rasa kasihan, Kusumawardhani memperhatikan kakek yang sangat disayanginya itu kini tengah tertidur pulas di atas tempat duduknya. Menjelang petang, adik-adik sang raja datang menengok masing-masing dengan suami mereka. Kehadiran Wikramawardhana kini telah menyebabkan Kusumawardhani merasa sebal. Senyum yang dilontarkan adik sepupunya itu tidak ditanggapinya sama sekali. Berhimpitan dengan waktu dengan kunjungan itu, Laksamana Nala dan Empu Tanding juga datang menengoknya. Dharmadyaksa Kasogatan dan juga Dharmadyaksa Kasaiwan juga terlihat datang menjenguk. Bagaimana keadaan Ramamundu? Madu Dewi yang datang berkunjung itu kemudian bertanya. Kusumawardhani kini mengangguk. Sebagaimana Bibi lihat, dalam perawatan Brahmana Prabhaswara, keadaan Romo sedikit membaik. Brahmana Pampang pernah merawat orang yang mengalami penyakit seperti yang sekarang menimpa sang Prabu. Madu Dewi kini mengangguk. Madu Dewi sebenarnya ingin mengajak iparnya itu berbincang, namun dilihatnya Prabu Hayam Wuruk hanya memejamkan mata yang tidak jelas apakah karena tidur atau sebuah cara untuk menghindari pembicaraan dengan siapapun. Namun yang jelas Prabu Hayam Wuruk benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk sekedar hanya mengangkat tangannya. Dan hari itu tidak sebagaimana pernah diucapkan dalam amarah sumpah serapahnya, untuk selanjutnya Permaisuri Sri Sudewi ternyata kembali ke istananya tanpa sekalipun ia menyempatkan untuk menengok suaminya. Hati sang permaisuri yang merasa terpinggirkan itu sedang riuh berjejal-jejalan oleh sumber rasa sakit hati yang datang pergi silih berganti.
Setiap waktu siang dan malam ketika dalam keadaan sadar atau sedang tidur, wajah perempuan yang sangat dibencinya itu melekat pada kelopak matanya. Pada keesokan pagi harinya, sikap Emban Trusti kini telah menarik perhatian dari Sri Sudewi. Kau kenapa? Tanya Sri Sudewi yang muncul mendadak di belakangnya. Dengan gugup, Emban Trusti berusaha menghapus pipinya yang basah. Dengan lebih cermat, Sri Sudewi memperhatikan keadaan Emban yang cantik namun agak tolol itu. Air mata yang bergulir ke pipi dan raut muka Emban yang begitu berduka itu telah menjadi pertanda duka yang dialaminya tidak sembarangan. Persoalan apa yang telah menyebabkan kau menangis di siang bolong seperti ini? Dengan kedua tangannya, Emban Trusti kini menutupi mulutnya. Mohon ampun Gusti Putri. Emban Trusti kini berusaha untuk mengendalikan diri. Ada masalah apa? Emban Trusti tidak punya pilihan lain kecuali harus menjawab pertanyaan itu. Hamba mempunyai dua alasan untuk bersedih, Gusti. Jawab Emban Trusti dengan amat terbata-bata. Sri Sudewi mengangguk. Apa yang disampaikan Emban cantik itu memancing rasa geli dalam hati Sri Sudewi. Namun sang permaisuri menahan diri untuk kemudian tidak tersenyum. Sri Sudewi menempatkan diri duduk di kursi di atas sebuah bangku panjang di depan Emban Trusti. Yang pertama apa? Emban Trusti kini merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba bersedih karena Gusti Putri Sekar Kedaton juga sedang bersedih, Gusti. Kesedihan yang hamba rasakan kali ini adalah kesedihan Sekar Kedaton. Meskipun bukan hamba yang mengalaminya, hamba sangat bisa merasakannya, Gusti. Rasanya nyeri sekali di ulu hati. Jawaban itu menyebabkan Sri Sudewi terkejut dan semakin terpancing. Kenapa dengan anakku? Ada apa dengan Kusumawardhani? Gusti Putri Sekar Kedaton yang sedang hamil. Rindu pada suaminya yang belum juga pulang, Gusti. Emban Trusti kini mempertegas tangisnya. Air matanya kini muncrat kemana-mana. Terhenyak kini Sri Sudewi memperoleh jawaban yang sangat tidak terduga itu. Dengan tatapan mata yang tidak berkedip, Sri Sudewi kemudian bangkit dan berjalan berputar mengelilingi Emban yang berwajah cantik itu. Dari apa yang disampaikan Emban Trusti, Sri Sudewi menangkap dua hal: kehamilan anaknya dan juga kerinduan Kusumawardhani kepada suaminya yang kini tengah pergi. Pergi kemana? Sebelumnya, Sri Sudewi tidak pernah mendengar kuda Narapatya sedang pergi yang agaknya memang cukup jauh. Anakku hamil, bisik Sri Sudewi. Emban Trusti melanjutkan tangisnya seolah merasa memiliki alasan untuk itu. Bagaimana kau tahu anakku hamil? Setelah berusaha sekuat tenaga, Emban Trusti akhirnya benar-benar menguasai dirinya meskipun napasnya kini masih terlihat mengombak. Gusti Putri sudah terlambat nggarap sari, Gusti. Meskipun belum mual-mual, Gusti Putri Sekar Kedaton menduga bahwa kini ia sedang hamil. Gusti Putri bersedih hati karena sampai sekarang suami yang sangat dicintainya juga belum pulang, Gusti. Siang dan malam Sekar Kedaton menunggunya.
Keterangan tambahan yang diberikan Emban Trusti itu makin membuat hati Sri Sudewi penasaran. Beberapa saat istri dari Prabu Hayam Wuruk itu membeku, tidak berbicara apapun. Untuk sebuah kepentingan yang sangat besar, Sri Sudewi menyetujui gagasan menjodohkan Sekar Kedaton dengan Wikramawardhana. Akan tetapi Kusumawardhani ternyata memiliki pilihannya sendiri. Sebagai orang tua, seperti halnya para ibu manapun, sebenarnya jauh di kedalaman hati kecilnya Sri Sudewi menginginkan anaknya untuk bahagia. Maka bagaimanapun berita tentang kehamilan anaknya itu telah mampu mengusik hati kecilnya. Kehamilan itu menjadi berita yang menyenangkan namun juga mengharukan. Tidak berapa lama lagi, aku akan menjadi seorang nenek. Aku akan punya seorang cucu. Beberapa saat lamanya, berita yang disampaikan Emban Trusti itu membungkam mulut Sri Sudewi untuk tidak bisa berbicara apapun. Sri Sudewi bahkan kini memejamkan mata untuk meredakan diri dari pesona yang sangat luar biasa itu. Sejenak kemudian Sri Sudewi berbalik dan menyentuh pundak dari Emban Tolol itu. Lalu suaminya pergi kemana? Emban Trusti kini merapatkan kedua telapak tangannya dan kemudian menggerakkannya ke ujung hidung. Gusti Putri Sekar Kedaton bercerita, Brinarapatya pergi ke Belambangan untuk mengundang Brahmana Prabaswara dari Pangpang. Menurut Gusti Sekar Kedaton, hanya Brahmana Pangpang yang bisa menyembuhkan Sang Prabu. Sakit aneh yang diderita oleh Gusti Prabu itu dulu juga pernah terjadi di Belambangan. Gusti Putri Sekar Kedaton sangat menyayangkan keberangkatan suaminya karena berselisih jalan dengan orang yang akan dijemputnya. Ketika Brinarapatya berangkat, Brahmana dari Belambangan itu telah datang. Dengan penuh perhatian, Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi menyimak penuturan Emban Trusti itu. Sebagai seorang ibu, kehamilan anaknya sungguh telah menyita perhatiannya. Baiklah, terima kasih untuk keterangan yang telah kau berikan itu. Emban Trusti, sekarang kau boleh melanjutkan kegiatanmu. Kau boleh menangis lagi, atau apapun yang kau inginkan. Sri Sudewi kemudian berlalu. Berita dari Emban Trusti itu harus disalurkan dengan menangis. Namun Sri Sudewi tidak ingin ada satu orang pun yang tahu. Masih ada yang kedua, Gusti Putri. Pancing Emban Trusti. Langkah Sri Sudewi yang baru beberapa ayunan itu kemudian terhenti. Garwo Padmi itu kemudian berbalik. Ia ingat Emban Trusti menyebut dua alasan untuk tangisnya di siang itu. Apa alasan yang kedua yang telah menyebabkan kau menangis, Trusti? Emban Trusti yang menunduk kemudian menengadah. Hamba sedang takut, Gusti. Kau takut? Kau takut tidak berani menyampaikan kepadaku? Tanya Sri Sudewi. Emban Trusti kini menggeleng. Bukan itu, Gusti. Semalam, hamba telah melihat demit, Gusti. Hamba sebenarnya tidak percaya dengan apa yang telah hamba lihat. Tetapi, hamba benar-benar telah melihat demit itu. Setiap teringat hal itu, hamba selalu saja ingin menangis, Gusti. Ucapan Emban Trusti yang aneh itu semakin memancing rasa ingin tahu dari permaisuri. Dengan berusaha menyabarkan diri, Sri Sudewi menempatkan diri siap menyimak apa yang akan disampaikan oleh Emban Tolol itu. Demit apa yang telah kau lihat, Trusti?
demit Emban Ragaweni, Gusti. Sri Sudewi kini terhenyak dan agak terbelalak. Menurut yang hamba dengar, beberapa hari yang lalu, Emban Ragaweni telah diambil oleh para prajurit dan kemudian dibawa entah kemana. Ada yang bilang, Emban Ragaweni sudah tamat. Beberapa orang prajurit membawanya pergi untuk dihukum mati. Akan tetapi semalam, hamba benar-benar melihat demit itu. Hamba tidak salah lihat, Gusti. Dan hamba merasa yakin telah melihat emban jahat itu di sekitar istana ini. Menurut hamba, mati ya sudah mati. Jangan demitnya gentayangan menampakkan diri pada hamba. Hamba tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Beberapa saat lamanya Sri Sudewi terlihat membeku soal bagaimana nasib Emban Ragaweni. Nyaris semua orang mengetahui hal itu, bahwa Sang Prabu telah mengubah hukuman mati bagi Emban Ragaweni. Pertama kali berita itu diterimanya dari Kusumawardhani yang telah menceritakan perubahan hukuman mati itu terjadi atas campur tangan dari Bini Haji. Istri muda itulah yang memamerkan kebaikan hati agar dianggap memiliki jiwa yang bersih, supaya dianggap penyabar dan lebih pantas menjadi seorang permaisuri. Dengan demikian, anaknya akan lebih pantas untuk ditempatkan menjadi calon pewaris tahta. Sejak itu, berita tentang telah dimaafkannya Emban Ragaweni menyebar dan telah diketahui oleh banyak pihak. Adalah aneh karena Emban Trusti menganggap hukuman mati itu benar-benar sudah dilaksanakan. Trusti, kau boleh jujur dan aku tidak akan marah. Apakah menurutmu Emban Ragaweni itu jahat? Lebih jahat mana, Bini Haji ataukah Emban Ragaweni? Terhadap pertanyaan itu, Emban Trusti memiliki jawaban yang tangkas, lugas, dan tanpa ditimbang terlebih dulu. Tanpa pertimbangan lebih dulu itulah yang menyebabkan Emban Trusti dianggap tolol, meskipun sering kali menyampaikan hal-hal yang tidak terduga dan juga bernas. Menurut hamba, lebih jahat Emban Ragaweni, Gusti. Sri Sudewi yang nyaris terpancing amarahnya itu segera ingat jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan itu berasal dari Emban Trusti yang selama ini banyak orang beranggapan ia adalah bodoh. Memarahinya justru adalah merupakan kesalahan. Hanya orang bodoh yang memarahi orang bodoh pula. Kenapa kau bisa berpendapat seperti itu? Pancing Sri Sudewi. Emban Trusti menimbang, namun ia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena bukankah permaisuri sendiri telah menyampaikan boleh jujur? Apa yang akan dikatakannya, permaisuri tidak boleh marah. Menurut hamba, Emban Ragaweni itu jahat karena telah memperlakukan Gusti Putri Sekar Kedaton dengan secara tidak pantas. Rambutnya dijambak, ditampar, diludahi dan dicaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Emban Ragaweni memang bersalah, tetapi kami semua, para emban ini, sebenarnya juga bersalah. Karena meskipun kami tahu kejadiannya, kami tidak dapat berbuat apa-apa, Gusti. Kami mendiamkan, tidak berusaha untuk mencegahnya. Itulah yang kami lakukan, Gusti. Desir tajam dan rasa tidak nyaman itu muncul di hati Sri Sudewi yang tersindir. Ucapan Emban Trusti yang demikian terbukti tidak berasal dari ucapan orang yang bodoh. Diludahi, Gusti. Hamba melihat sendiri. Dilakukan itu setelah Emban Ragaweni makan sirih. Ludahnya kemerahan. Sekar Kedaton diperlakukan seperti itu.
Sri Sudewi kini mendaki puncak ketidaknyamanannya. Ditampar juga. Emban Trusti kini mengangguk. Ditampar, Gusti. Rambutnya dijambak sampai berputar-putar. Dicaci maki. Padahal, jika Sekar Kedaton dicaci seperti itu, hamba berpikir, seharusnya Gusti Putri juga tersinggung. Sri Sudewi menatap emban tolol itu dengan mata yang sedikit meredup. Sudah, jangan bercerita pada siapapun tentang demit emban Ragaweni itu. Jaga mulutmu, agar cerita tentang demit itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau kau bercerita pada siapapun, maka ketakutanmu itu juga akan menyebar kemana-mana. Emban Trusti mengangguk amat dalam sampai membungkuk. Namun bukan Emban Trusti kalau bisa melaksanakan peringatan itu dengan baik. Ketika mendapat tekanan, Emban Trusti membutuhkan penyaluran, butuh teman untuk berbagi beban. Mata emban cantik yang berkaca-kaca itu kini telah menarik perhatian dari Emban Rarang. Ada persoalan apa lagi, Trusti? Tanya Emban Rarang. Apakah Gusti Prameswari marah lagi kepadamu? Emban Trusti kini mengisi paru-parunya hingga penuh. Gusti Prameswari memintaku untuk berterus terang. Beliau menjanjikan untuk tidak marah. Tetapi ujungnya, aku diancam untuk tidak berbicara pada siapapun. Emban Rarang melirik kiri dan kanan, tengah memperhatikan keadaan. Soal apa, Trusti? Berceritalah padaku. Aku tidak akan bercerita pada siapapun. Emban Trusti kini menimbang. Aku menyampaikan pada beliau tentang kehamilan dari Sekar Kedaton. Beliau nampak senang. Tetapi giliran aku bercerita tentang kemunculan demit emban Ragaweni di istana, beliau kemudian marah. Padahal aku tidak berbohong. Semalam, aku benar-benar melihat demit itu. Emban Rarang kini terbungkam. Berita tentang Sekar Kedaton yang telah hamil cukup mengagetkannya. Soal demit emban Ragaweni yang gentayangan juga telah menyebabkannya kaget. Benarkah Sekar Kedaton hamil? Sepertinya iya. Dan semoga saja iya. Gusti Putri sudah telat beberapa hari. Dan kau juga melihat demit emban Ragaweni. Emban Trusti kini mengangguk. Semalam, orang sudah mati itu, tempatnya sudah di alam lain. Mengapa harus menampakkan diri di depanku? Emban Rarang kini memandang dengan tegang. Maka itulah awal perjalanan desas-desus, bagai dibawa oleh dedaunan yang berterbangan atau bersama debu yang disapu oleh angin. Cerita tentang Sekar Kedaton itu kemudian menjalar kemana-mana dan menjadi buah bibir siapapun. Segenap emban senang mendengar berita kehamilan itu. Namun mereka juga ikut bersedih ketika sejalan dengan perjalanan waktu, suami sang Sekar Kedaton belum juga pulang. Namun kini lurah prajurit Simanendra memiliki perhatiannya sendiri. Kau yakin dengan apa yang kau lihat? Tanya Simanendra. Ya, tentu saja. Mataku masih sehat dan mampu melihat dengan jelas. Yang kulihat itu adalah benar-benar demit dari Ragaweni. Semula yang kulihat adalah cara ia berjalan yang amat khas. Dan ketika melintas dalam jarak yang cukup dekat, aku yakin ia adalah Ragaweni. Jantungku seperti copot ketika melihat demit dari perempuan itu. Prajurit Simanendra
melihat ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya. Jadi, kau semalam telah melihat Emban Ragaweni? Emban Trusti kini mengangguk. Dan kau mengira Emban Ragaweni sudah dihukum mati? Emban Trusti kini kembali mengangguk. Benar, bukankah memang begitu? Kau salah. Rencana Gusti Prabu menjatuhi hukuman mati telah dibatalkan. Ragaweni diampuni atas permintaan dari Sekar Kedaton. Ia diusir dan tidak boleh lagi menapakkan kakinya di kota raja. Yang kau lihat semalam itu bukan demi, melainkan benar-benar Ragaweni. Raut wajah Emban Trusti kini berubah tegang. Selama ini Emban Trusti terlanjur yakin Emban Ragaweni sudah dihukum mati. Kemunculan emban jahat itu mau tidak mau kini menghadirkan kecemasan. Itu artinya Ragaweni yang diusir tidak boleh berada di istana. Kini diam-diam telah menyelinap ke dalam istana. Persoalan kemunculan Emban Ragaweni itu sangat penting bagi prajurit Simanendra karena dengan catatan sepak terjangnya yang luar biasa bisa diyakini emban itu pasti akan menimbulkan masalah. Jangan-jangan ia berada di balik sakit yang diderita oleh Gusti Prabu, gumam Simanendra dalam hatinya. Namun Simanendra mampu menahan rasa penasaran itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak perlu membagikannya dengan Emban Trusti. Jika Simanendra curiga demikian, Mahapati Gajah Henggon sependapat. Hal itu kemudian disampaikan Gajah Henggon ketika Simanendra melapor. Apa kau melihat sendiri? Simanendra kini menggeleng. Tidak, Gusti Pati. Keterangan yang kuterima dari seorang emban yang menjadi sangat ketakutan itu adalah benar dan sangat bisa dipercaya. Gajah Henggon kini mengangguk dengan perlahan. Berarti Emban Ragaweni yang telah batal dijatuhi hukuman mati itu dan diubah hukuman itu kini diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam istana Prameswari. Padahal ia bisa melakukan apa saja. Demikianlah perjalanan sebuah berita yang semula berasal dari Emban Trusti itu menular pada Emban Rarang dan prajurit Simanendra. Prajurit Simanendra berlanjut menularkannya kepada Mahapati Gajah Henggon. Gajah Henggon kemudian makin mengembangkannya dengan memanggil sekelompok prajurit. Itulah prajurit yang selama ini mendapat tugas untuk menjaga istana Sang Permaisuri. Kalian tahu apa yang telah dilakukan Emban Ragaweni yang kemudian menyebabkan Gusti Prabu sangat marah? Tanya Gajah Henggon. Tentu tidak seorang pun dari para prajurit penjaga keamanan istana kiri itu yang tidak tahu dengan apa yang telah dilakukan oleh Emban Ragaweni. Namun tidak seorang pun dari mereka yang menjawab. Emban Ragaweni telah melakukan perbuatan yang kelewatan. Dan kalian semua tahu perbuatan gila apa yang telah dilakukannya. Gusti Prabu sangat marah dan menjatuhi hukuman mati. Tetapi hukuman itu dibatalkan dan diubah hanya menjadi diusir. Tetapi rupanya Emban Ragaweni benar-benar tidak tahu diri. Dia diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam istana. Emban Ragaweni sangat dekat dengan Prameswari. Jika ia meninggalkan jejak kakinya di istana kiri, hal itu bisa terjadi karena kedekatannya dengan Prameswari.
Mungkin ia hanya datang menyelinap di waktu malam. Tetapi bisa juga ia bersembunyi di salah satu biliknya. Keadaan itu harus diwaspadai, karena Emban Ragaweni pasti sanggup untuk melakukan apapun. Ada juga yang curiga, sakit yang diderita oleh Gusti Prabu saat ini mungkin juga karena adalah perbuatannya. Oleh karena itu, aku minta kalian meningkatkan kewaspadaan. Apabila kalian memergoki emban itu, langsung saja ditangkap dan jangan ada yang mempedulikan pembelaan dari Prameswari. Hukuman itu sudah sangat jelas. Apabila Emban Ragaweni membangkang dengan kemudian berani muncul di istana, maka hukuman mati itu benar-benar dilaksanakan. Kalian paham? Sambil melaksanakan tugas menjaga istana Giri, yang harus kalian lakukan adalah memasang mata dan telinga kalian. Bila kalian memergoki Emban Ragaweni di istana Giri, atau dimanapun di dalam lingkungan istana, segera tangkap dan laksanakan perintah itu dengan baik. Beberapa saat kemudian, berita itu dengan mudah sampai ke telinga Emban Ragaweni. Itu karena prajurit yang menghadap Gajah Hinggon, salah seorang di antaranya bersahabat erat dengan Mahesa Arga. Di sebuah rumah yang tidak jauh dari balai prajurit, Mahesa Arga menyampaikan hal itu pada Emban Ragaweni. Aku rasa untuk selanjutnya jangan terlalu sering menyelinap ke istana Giri. Mahapati Gajah Hinggon telah memerintahkan para prajurit pengawal istana untuk menangkapmu. Apabila kau terpergok di sana, untuk selanjutnya, biar aku yang menjadi penghubung apapun yang akan kau sampaikan pada Permaisuri. Emban Ragaweni kini berjalan mondar-mandir. Sialan, siapa yang telah melapor pada Mahapati? Tidak ada gunanya mencari jawaban pertanyaan itu. Bahwa kehadiranmu di istana Giri kini sudah ada yang mengendus dan harus disikapi dengan berhati-hati. Emban Ragaweni yang merasa jengkel itu kemudian melampiaskannya dengan berjalan mondar-mandir sambil tidak lupa mengeluh sebagaimana kebiasaannya. Tiba-tiba Emban Ragaweni berbalik dan mendekat. Dengan pandangan mata yang sangat dikenali, melihat sikap Emban Ragaweni yang demikian, Mahesa Arga tahu apa yang harus ia kerjakan. Sudahlah, ayo puasi aku. Puaskan hasratku. Ucap perempuan itu sejalan dengan tindakannya yang beringas. 40 tahun sejalan dengan usianya yang beranjak tua, Emban Ragaweni bagai orang yang ingin membalas dendam setelah waktunya bagai berjalan sia-sia. Sementara Mahesa Arga adalah prajurit yang sangat sehat dengan tubuh yang kekar yang berasal dari olah kanuragan. Emban Ragaweni kini bagai tidak peduli. Perbuatan yang dilakukannya itu mungkin akan berbuah kehamilan. Sementara kehamilan yang akan dialaminya sangat tidak aman apabila tidak dilindungi oleh perkawinan.